Hello, good morning students. Welcome back in English book. How are you doing? Listen, I hope you are always healthy and good at home. Well students, last week we have our discussion about label and procedure text. Minggu kemarin kita sudah membahas soal-soal tentang label dan text prosedur. Nah, hari ini let's continue our discussion about grammatical structure. Ini kita akan membahas tentang tata bahasa Inggris. Adakah yang masih ingat apa saja yang sudah kalian pelajari di semester Gasa ini yang berhubungan dengan tata bahasa? Oke, di semester Gasa ini kalian sudah belajar tentang present continuous, past continuous, dan present perfect. What are they? Oke, masih ingat? Apa itu continuous, apa itu present perfect? Nah, kalau lupa, saya berikan sedikit kisi-kisi atau summary di sini. Present continuous tense dan past continuous tense. Keduanya menggunakan kata continuous. Nah, continuous itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, sedang continuous. Kemudian cirinya adalah menggunakan kata kerja atau verb yang di belakangnya itu diberi akhiran ing, atau kita mengenalnya dengan verb ing. Continuous sedang, kata kerjanya diberi akhiran ing. Nah, kemudian apa yang membedakan antara present dengan past? Present itu menunjukkan waktu sekarang. Kata keterangan yang digunakan atau adverb-nya itu adalah now, at the moment, still, dan masih banyak lagi. Kemudian past itu adalah masa lalu atau masa lampau, kejadian yang sedang terjadi tetapi di masa lampau. Keterangan waktu yang digunakan adalah when, while, as, atau at that time. Nah, itu tadi perbedaan antara present dan past. Nah, untuk to be itu juga berbeda, menunjukkan ciri khas dari present dan past. Kalau present, to be yang digunakan adalah am, is, dan are. Sementara past, to be yang digunakan adalah was atau were. Oke, jadi continuous tense itu rumus yang digunakan adalah to be plus verb ing untuk menunjukkan kejadian yang sedang terjadi. Yang membedakan adalah present dan past. Kalau present menggunakan to be is, am, are, sedangkan past menggunakan to be was atau were. Untuk present perfect tense ini menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi. Nah, kemudian patternnya atau rumusnya itu menggunakan has atau have. Oke, ciri khasnya itu menggunakan has atau have. Sedangkan kata kerja ini adalah kata kerja past participle atau bentuk ketiga. Oke, nah itu tadi sekilas tentang tata bahasa continuous dan perfect tense. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal. Well students, soal yang pertama. The red car bla 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 the gate now. The red car bla 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 the gate now. Coba kalian perhatikan. Ada keterangan waktu now di sana, sekarang. So it means that the sentence is present continuous tense. Kalimat ini adalah jenis kalimat present continuous tense. Nah, kalau present continuous, maka pattern atau rumusnya adalah to be plus verb ing. To be plus verb ing. Di sini yang menggunakan kata kerja ibuan ing adalah opsi B and C. Entering.
Untuk to be-nya, kita harus melihat subjeknya. The red car bisa diganti dengan kata subjek it. Karena subjek it, maka to be yang digunakan adalah is. So, the answer for this question is C. Is entering. The red car is entering the gate now. Let's move to the next one. Edo and Rama blah 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 the wall. Edo and Rama blah 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 the wall. Di sini tidak ada keterangan waktu. Berarti kita harus menganalisa pilihan jawaban. Yang paling memungkinkan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat ini diartikan Edo dan Rama sedang mengecat tembok. Berarti kita harus menerjemahkan sedang mengecat tembok ke dalam bahasa Inggris. So let's see. Kata kerja untuk present continuous adalah yang menggunakan akhiran im. Maka yang paling memungkinkan dari jawaban ini adalah B or C, karena kata kerjanya ada akhiran ing, painting. Sementara subjeknya adalah Edo dan Rama. Edo dan Rama bisa diganti dengan kata ganti subjek they. Jika subjeknya they, maka to be yang digunakan adalah are. So the answer for this question is C, are painting. Edo and Rama are painting the wall. Next questions. Blah 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 the girl, blah 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 next to him is Yancy. Jenis kalimat ini adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Maka to be diletakkan di depan sebelum subjek. Okay. Subjeknya adalah the girl. So, to be yang digunakan adalah is. Nah, sementara kata kerja diletakkan setelah subjek. So, the answer for this question is B. Is and sitting. Is the girl sitting the next to is Beyonce? Apakah gadis yang sedang duduk di sebelahnya adalah namanya? Let's move to another question. When I open the door, my brother blah 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 in her bedroom. Pilihan jawabannya ada A is sleeping, B was sleeping, C are sleeping, and D were sleeping. Kalian cermati anak-anak, di sana ada kata keterangan when. Kita menggunakan when, so it shows that the sentence include in past continuous tense. Jadi kalimat ini jenisnya adalah past continuous. Past continuous berarti kita mengacu pada kejadian masa lampau. To be yang digunakan adalah was atau were. Sementara kata kerja menggunakan kata kerja yang diberi akhiran ing, sleeping. Kita lihat subjeknya di sana. Subjeknya adalah my mother. Berarti to be yang kita gunakan adalah was. So, the answer for this question is B, was sleeping. Okay, arrange this word to be a good sentence. Ada kata knock, when, the door, I, my father, sleeping, and was. Yang perlu anak-anak lihat pertama kali adalah subjek dulu. Di sana ada two persons yang memungkinkan untuk menjadi subjek, yaitu I dan my father. Oke, berarti untuk kata pertama kalau tidak angka 4 berarti angka 5. Nah, berikutnya adalah to be, nomor 7 was. Kalau was berarti setelah itu diikuti kata kerja bentuk
yang diimbui ing di belakang. So, namanya adalah sleeping. Jadi setelah 7 itu 6. Oke. Kemudian setelah itu diikuti kata keterangan. Di sini adalah when, nomor 2. Kemudian diikuti subjek lagi. Bisa 4, bisa 5. Oke. Nah, setelah itu, setelah subjek berarti ada kata kerja. Nah, di sini kata kerja yang tersisa adalah knock, number 1. Kemudian diikuti objek yaitu the door. Jadi pilihan jawaban yang paling memungkinkan adalah D. 5, 7, 6, 2, 4, 1, speak. My father was sleeping when I knocked the door. Ayahku sedang tidur ketika aku mengetuk pintu. Next questions. Blah blah blah. On the bench, when the young man stood a bed. Di sana ada pilihan jawaban. Was the old woman sitting? Were the old woman sitting? Is the old woman sitting? And are the old woman sitting? Jenis kalimatnya adalah kalimat tanya, maka to be diletakkan di depan. Karena kata keterangan menggunakan when, berarti ini adalah bentuk past, maka opsi yang paling memungkinkan adalah A or B, was atau were. Karena subjeknya old woman, maka to be yang digunakan adalah was. So, for these questions, the answer is A. Was the old woman sitting on the bench when the young man stood a bed? Okay, let's move. Kian blah 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 this movie 3 times. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Kian sudah menonton film ini 3 kali. Nah, karena ada sudah tadi, maka jenisnya adalah present perfect. Present perfect ciri khasnya menggunakan have atau has. Nah, dalam opsi ini yang menggunakan has atau have hanya opsi C. Jadi jawabannya adalah has seen. Kian has seen this movie 3 times. Next, Mary and Jane blah 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 in Dublin since 1980. Mary dan Jane sudah tinggal di Dublin sejak tahun 1980. Berarti kalimat ini jenisnya adalah present perfect, menggunakan has atau have. Jadi opsi yang paling memungkinkan adalah C or D. Karena subjeknya Mary and Jane, bisa diganti dengan kata ganti subjek they, maka yang digunakan adalah have lived. So, the answer is D. Mary and Jane have lived in Dublin since 1980. Okay, next questions. Arrange this word into a good sentence. Kalian diminta untuk mengurutkan kata-kata itu supaya menjadi kalimat yang baik. Nah, jangan lupa jika ada soal yang meminta kalian untuk mengurutkan kata-kata, selalu ingat prinsip subject and verb. Oke, sebuah kalimat minimal terdiri dari subjek dan kata kerja. Nah, ada soal ini subjeknya adalah it. Oke, jadi it itu sebagai subjek. Kemudian kalian cermati di sana ada kata has. Nah, kalau ada has berarti di sini kalimat ini merupakan bentuk kalimat present perfect. Kalian ingat-ingat lagi bagaimana rumus dari present perfect. Kalau sudah ada has, berarti opsi berikutnya, jika bukan kata kerja bentuk ketiga atau past participle, maka
bisa dimungkinkan dia diberi kata not sebagai bentuk kalimat negatif. Nah, kita sudah mendapatkan it has, karena di sana ada not, berarti diikuti not terlebih dahulu, baru kata kerja bentuk ketiga. It has not rained. Oke, it has not rained. Masih tersisa 3 kata. Ada kata for, days, dan 3. Nah, jadi di sini urutannya for 3 days, selama 3 hari. So, it should be has not rained for 3 days. Ini belum hujan selama 3 hari. Okay. Well, students, how's our discussion? I hope it's very helpful for you and you more clear for our materials. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Thank you for watching this video. As I hope you always stay at home, always healthy, and don't forget keep on studying. Selalu semangat dan rajin belajar. See you, students.